Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian selaku umatnya. Sebelumnya, izinkan saya selaku Master of Ceremony untuk memperkenalkan diri. Saya Verna Putri, mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu dan kakak-kakak calon pengantin di acara penyuluhan KEK pada ibu hamil. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah pembacaan bismillah, semoga acara kita berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum ke acara inti, kami ada pretest terlebih dahulu. Untuk waktu mengerjakan pretest 5 menit. Kepada kakak operator, boleh dikirimkan linknya. Beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi yang pertama, yang akan dipandu dan dijelaskan oleh Kak Novia terlebih dahulu. Kepada Kak Novia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Ferin sebelum bahas materi, ibu-ibu dan kakak-kakak dan calon suami yang di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novia Zahratul Hasanah, mahasiswa Program Studi Sarjana Gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, beserta tim akan mengadakan penyuluhan kekurangan energi kronik pada kehamilan. Di sini ada pengertian dari KEK. Mungkin ibu-ibu dan kakak-kakak menanyakan apa itu KEK. KEK itu singkatan dari kekurangan energi kronik, yaitu di mana kondisi ibu hamil kekurangan kalori dan protein yang sudah berlangsung lama, atau bisa disebut juga kurang asupan makanan yang dikonsumsi sehari-hari tidak memenuhi gizi yang seimbang untuk ibu dan janinnya. Status gizi ibu merupakan hal yang sangat penting sebelum melahirkan. Janin paling rentan terhadap defisiensi gizi pada trimester pertama kehamilan, dan banyak ibu hamil tidak menyadari tentang bahaya tersebut, sehingga akan lebih baik pencegahannya dilaksanakan pada saat sebelum kehamilan. Ibu dinyatakan KEK apabila ibu hamil yang ukuran lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm, atau ibu hamil memiliki kenaikan berat badan selama masa kehamilan kurang dari 9 kg. Dan untuk wanita usia subur atau remaja perempuan yang memiliki berat badan rendah atau IMT kurang dari 17 juga bisa dinyatakan KEK. WHO melaporkan bahwa prevalensi anemia pada kehamilan dan KEK meningkat pada trimester ketiga dibandingkan trimester pertama dan trimester kedua kehamilan. Selanjutnya ada faktor penyebab utama KEK. KEK ini bisa terjadi pada wanita usia subur dan ibu hamil. Faktor penyebab KEK pada ibu hamil sangat kompleks. Di antaranya ketidakseimbangan asupan zat gizi dan penyakit infeksi dan pendarahan. Selanjutnya ada faktor penyebab kedua. Yang pertama, dari sosial ekonomi keluarga, yang kedua pendidikan ibu, yang ketiga pendapatan keluarga, dan yang keempat perilaku ibu hamilnya itu sendiri. Yang ibu yang suka merokok dan minum alkohol dan banyak minum kopi. Yang terakhir yaitu faktor jarak kelahiran, yaitu di mana melahirkan anak pertama dan anak berikutnya kurang lebih dari
2 tahun sampai kurang lebih dari 10 tahun itu memiliki resiko rendah. Dan untuk jika jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun, maka beresiko tinggi untuk terjadi KK. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Bila ibu mengalami KK, ibu akan merasa rasa lelah yang berkepanjangan, konsentrasi dan daya ingat menurun. Yang ketiga, pembengkakan kelenjar getah bening di leher atau ketiak. Yang keempat, nyeri otot atau persendian tanpa sebab yang jelas. Dan tanda yang terakhir, ibu akan sering merasakan sakit kepala dan sakit tenggorokan. Selanjutnya ada cara pencegahan KK. Yang pertama, pemberian makan tambahan pada ibu hamil. Dan biasanya jika ibu konsul kehamilannya di posyandu atau di puskesmas, biasanya kader-kader posyandu dan puskesmas akan memberikan pemberian makan tambahan yang berupa biskuit. Yang kedua, memastikan ketersediaan makanan bergizi di rumah. Yang ketiga, jangan lupa juga menerapkan pola makan yang benar dan asupan gizi yang penting saat kehamilan. Jika ibu mengalami penyakit infeksi, ibu juga harus mengobati penyakit infeksi tersebut yang mungkin mengganggu pencernaan ibu hamil. Nah, jika ibu hamil ingin makan, ibu juga harus menjaga kebersihan dan kesegaran makanan yang dikonsumsi. Dan cara pencegahan yang terakhir yaitu hindari pantangan makanan jika ibu hamil tidak boleh menghindari makanan yang baik untuk dirinya dan janinnya, kecuali atas petunjuk dokter. Di sini ada angka kecukupan zat gizi per hari yang dianjurkan untuk ibu hamil. Nah, selama kehamilan ini ibu dianjurkan untuk menjaga pola makan dengan baik bahkan sejak sebelum hamil. Jadi untuk kakak-kakak yang ingin menikah harus memperhatikan pola makan yang baik sebelum dirinya menikah dan mempersiapkan dirinya di masa kehamilan nanti. Dan pastikan makanan yang ibu hamil konsumsi mengandung nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan. Untuk golongan umur wanita 13 tahun sampai 15 tahun, untuk kebutuhan energinya per hari ada 2050 kalori, untuk protein ada 65 kalori, untuk lemak ada 70 kalori, dan untuk karbohidrat ada 300 gram. Untuk golongan umur 16 tahun sampai 18 tahun, energi perharinya ada 2100 kalori, untuk proteinnya ada 65 gram, untuk lemak ada 70 gram, untuk karbohidrat ada 300 gram. Untuk golongan umur 19 tahun sampai 29 tahun, untuk energi perharinya ada 2250 kalori, untuk proteinnya ada 60 gram, untuk lemaknya ada 65 gram, untuk karbohidrat ada 360 gram. Dan untuk golongan umur 30 tahun sampai 49 tahun, untuk energi perharinya ada 2150 kalori, dan untuk proteinnya ada 60, dan untuk lemaknya ada 60 gram, dan untuk karbohidratnya juga ada 340 gram. Nah, jika wanita hamil, pemberian makanan angka kecukupan zat gizi perharinya itu diberi tambahan. Untuk trimester pertama diberi tambahan 180 kalori, untuk protein diberi tambahan 1 gram, untuk lemak diberi tambahan 2,3 gram, dan untuk karbohidrat diberi tambahan 25 gram. Dan untuk trimester kedua dan trimester ketiga, untuk energi perharinya diberi 300 kalori, dan untuk proteinnya 30 gram, dan untuk lemaknya 2,3 gram, untuk karbohidratnya 40 gram. Selanjutnya di sini ada makanan yang dianjurkan pada ibu yang terkena KK. Yang pertama itu makanan yang tinggi kalori. Makanan dengan tinggi kalori diharapkan mampu mendukung kondisi ibu hamil yang memang kekurangan energi makanan yang tidak banyak terserap atau kurang terpenuhinya makanan yang sehat bagi ibu hamil. Beberapa jenis makanan tinggi kalori yang dapat dikonsumsi ibu hamil dan dapat dijadikan makanan tambahan antara lain yaitu ubi, kentang, biskuit, nasi merah, dan nasi jagung. Yang kedua ada makanan yang tinggi protein. Peran protein adalah sebagai zat pembentuk atau pembangun. Dalam hal ini protein berperan dalam proses pembentukan dan pembangunan organ pada bayi. Kekurangan protein juga dapat memicu kondisi ibu hamil kurang energi atau KK. Makanan tinggi protein yang dianjurkan antara lain yaitu ikan, ayam, telur, daging merah, kacang-kacangan, dan susu. Selanjutnya ada makanan yang tinggi zat besi. Makanan tinggi zat besi yang baik untuk ibu hamil diantaranya adalah sayuran hijau, protein nabati, dan protein hewani.
Kandungan zat besi yang tinggi dapat membantu menjaga proses pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam kandungan. Zat besi dibutuhkan beberapa kali lipat pada ibu hamil, dan sementara itu ibu hamil disarankan untuk tidak mengkonsumsi minuman yang tinggi kasein, karena terlalu sering dapat mengakibatkan nutrisi dan menghambat penyerapan zat besi. Selanjutnya ada makanan sumber vitamin dan mineral. Disarankan untuk ibu hamil mengkonsumsi makanan sumber vitamin seperti sayur dan beragam buah-buahan. Nah, di sini ada tabel untuk anjuran makanan dan porsi untuk ibu hamil per harinya. Untuk kategori nasi atau pengganti, beratnya 200 gram, setara dengan 1 piring. Untuk lauk pauk hewani, beratnya 40 gram dan setara dengan jika ayam 1 potong sedang, daging 2 potong kecil, dan ikan setara dengan 1/3 ekor sedang. Dan untuk lauk nabati, untuk tempe beratnya 50 gram, untuk tahu 110 gram, dan kacang-kacangan 25 gram. Setara dengan tempe dan tahu, yaitu 2 potong sedang. Dan untuk kacang-kacangan 2 sendok makan. Untuk kategori sayuran, beratnya 100 gram, setara dengan 1 gelas atau 1 piring atau 1 mangkok. Dan untuk kategori buah-buahan, beratnya 100 gram, setara dengan 2/4 potong sedang. Saat kehamilan, ibu juga harus melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai, berenang, senam, dan yoga. Nah, di sini ada tayangan video senam mudah yang bisa dilakukan di rumah untuk ibu hamil. Hai teman Bumil, apa kabar? Kembali bersama saya Aldianti Reksoprojo, Prenatal Postnatal Trainer Certified. Kali ini aku ditemani dengan klien yang memang sudah selalu ikut latihan bersama aku. Namanya Tika. Hai Tika. Tika itu 27 minggu. Dia sudah rajin sekali berolahraga bersama aku di kelas. Dari usia kehamilan 15 ya? 14 apa 12 minggu begitu didapat lampu hijau dari dokternya, dia berolahraga. Nah, hari ini Tika akan bantuin kita demo untuk gerakan-gerakan yang sangat aman, bisa dilakukan oleh para moms di rumah. Bisa dilakukan dari trimester kedua dan trimester. Lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan loncengnya. Yuk! Gerakan pertama, gerakan yang sangat wajar kita lakukan ketika lagi latihan walaupun tidak prenatal, walaupun lagi prenatal, ini gerakan yang sangat sering digunakan ya. Namanya air squat atau body weight squat. Gerakan kedua yaitu wide steps. Nah, berikutnya adalah yang mesti diperhatikan, ini namanya reverse lunges. Cukup efektif kalau memang sudah di ujung kehamilan, yaitu third trimester bisa dilakukan, bisa juga untuk membantu posisi bayi turun ke panggul. Yes? Dua, tiga, perutnya dikunci terus. Yang kena adalah di obliksnya Tika nanti. Jangan capek ya bang. Maka dari itu aku mencari hal yang bicara. Yang terakhir, ada dua gerakan yang bisa dilakukan. Jika memang moms belum terlalu kuat untuk melakukannya, Tika akan memberikan contoh, yaitu madu kesana Tik, yang kita lari itu, yang kayak jalan. Untuk gerakan modifikasi atau gerakan yang awal, kaki tidak perlu dinaikkan. Jadi ibaratnya Tika lagi kayak mau lari. Ayo Tik.
Tapi kalau misalnya merasa kayaknya bisa challenge diri untuk lebih olahraga agak sedikit intens, kakinya ditarik tik. Nah, itu video yang bisa dilakukan oleh ibu hamil. Nanti video ini akan saya bagikan ke grup WhatsApp peserta penyuluhan agar ibu-ibu bisa melakukan senam ini di rumah. Jika ibu-ibu rajin melaksanakan senam atau olahraga ringan yang lainnya, selain baik untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar, olahraga juga membantu ibu hamil untuk beradaptasi dengan perubahan bentuk tubuh dan berat badan. Senam hamil ini juga bisa membantu ibu dalam mempersiapkan diri menghadapi proses persalinan nantinya. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Kak Ferin. Terima kasih. Wah, baik Kak Novia. Terima kasih banyak nih informasinya. Nah, kemudian selanjutnya kami ada leaflet yang bisa dibawa pulang oleh ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Kak Abrar. Kepada Kak Abrar, kami persilahkan. Halo, selamat sore Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, kakak-kakak, dan calon pengantin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar, mahasiswa program gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan leaflet. Nah, leaflet ini kita mengambil tema kehamilan sehat untuk mencegah kek. Nah, tadi Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, kakak, dan calon pengantin tadi sudah tahu ya pengertian kek. Nah, kita lanjut ya. Pengaruh kurang energi kronik atau KEK pada saat kehamilan dapat berakibat pada ibu maupun janin yang dikandungnya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dampak terhadap ibu ya. Dapat menyebabkan risiko dan komplikasi antara lain anemia, pendarahan, berat badan tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi. Nah, ini juga bisa berdampak terhadap persalinan. Dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama. Persalinan sebelum waktunya atau prematur, perdarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat. Nah, ini dampaknya ada dua, ada yang terhadap ibu sama terhadap janin. Nah, kalau yang janin itu dapat menimbulkan keguguran atau abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia prepartum, mati dalam kandungan. Di sini saya akan membahas tips ya untuk kalian semua, tips makan yang benar untuk ibu hamil yang mengalami enak, mual dan muntah saat makan. Makanlah porsi kecil namun sering dengan makanan yang mudah dicerna. Nah, jadi ini juga bermanfaat bagi janin dan untuk ibu itu sendiri ya. Untuk memenuhi kecukupan gizinya, dianjurkan makan dan tidak makan, walaupun hanya itu porsi yang kecil. Nah, agar bayi lahir sehat dan selamat, rutinlah periksa kehamilan di pelayanan kesehatan. Periksa kandungan secara berkala, setidaknya sebanyak 4 kali, yaitu di trimester pertama, 1 kali kunjungan selama usia kehamilan 0-13 minggu. Di trimester kedua, 1 kali kunjungan selama usia kehamilan 14-27 minggu. Dan trimester ketiga, 2 kali kunjungan selama usia kehamilan 28 sampai usia kelahiran. Nah, jadi ibu-ibu bisa memilih nih di trimester pertama misalnya 0-13 minggu itu bisa minggu kapan saja di rentan waktu itu. Dan di trimester kedua begitu juga pula dengan hal yang sama, dan trimester 3 dan juga begitu. Nah, untuk menghindari kejadian kek pada ibu hamil, memberikan jarak minimal 24 bulan atau 2 tahun sampai 3 tahun sebelum kehamilan berikutnya. Nah, jadi ibu-ibu ini harus menghindari kejadian kek ini dengan memberikan jarak minimal 2 tahun. Sekian dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Abrar atas informasinya. Kepada ibu-ibu serta bapak-bapak sekalian, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang sudah dijelaskan?
Yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau chat di room chat ya. Maaf Kak, itu saya izin bertanya. Baik, kepada Bu Banan silahkan. Bagaimana caranya kita tahu kalau lila kita tidak kurang dari 23,5 Kak? Terima kasih. Terima kasih. Untuk Kak Novia bisa langsung dijawab ya Kak. Iya, saya izin menjawab ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Banan. Untuk mengukur lila itu kita dapat mengukurnya di rumah sendiri. Caranya hanya dengan menggunakan meteran jahit. Meskipun memang ada pita khusus untuk lila, tapi jika tidak ada bisa juga menggunakan meteran jahit itu. Cara yang pertama itu untuk mengukur lila bisa boleh minta bantuan sama orang lain. Yang pertama, pilih lengan yang jarang digunakan. Misalkan sering menggunakan tangannya tangan kanannya. Usahakan yang diukur itu tangannya sebelah kiri. Jadi untuk pengukurannya itu yang pertama diukur dari lengannya itu membentuk siku-siku dulu. Habis itu diukur dari ujung yang ada tulangnya di lengan, terus ditarik ke yang di bahu sampai bahu, terus pilih titik tengahnya, terus lalu diambil titik tengahnya. Jika udah ada titik tengahnya, diputer, ditaruh di itu. Nah, titik tengahnya udah ditemuin, jangan diputar dari meterannya diputar ke ini, misalkan ke sini, terus tangannya. diputar, iya di tengahnya, terus diukur. Habis itu kalau udah di ujungnya, yang ukurnya juga jangan terlalu ketat. Terus jika udah ada, tuh akan ada meterannya di ujungnya gitu. Gimana Baik. Ibu Banan, apakah sudah jelas? Kak Novia, terima kasih. Apakah kepada Ibu Banan sudah jelas atas penjelasannya dari Kak Novia? Sudah Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Ina. Saya izin bertanya, kenapa ibu hamil harus melakukan penambahan energi, protein, lemak, dan karbohidrat? Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Ina, yaitu kenapa ibu hamil harus melakukan penambahan energi, lemak, protein, dan KH. Karena yang asupan zat gizinya itu untuk ibu hamil yang dimakan, karena bukan hanya untuk ibu aja, tetapi juga untuk anaknya. Jadi ibu harus menambah penambahan makanan itu untuk bayinya juga. Mungkin dari saya segitu. Untuk Ibu Ina, apakah sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih Kak Novia. Baik, terima kasih Bu. Baik. Nah, tadi Ibu Lili ingin bertanya, silahkan. Bisa on mic ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Lili. Tadi di materi ada makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil, salah satunya tinggi protein dan tinggi zat besi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi ibu hamil yang nggak suka makan sayuran dan protein hewani si ibu itu hanya dari ayam aja? Mohon penjelasannya. Baik Ibu Lili, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, saya bisa menjawab ya dari pertanyaan Lili. Tadi pertanyaannya ini kan, gimana cara mengatasi ibu hamil yang tidak suka makan sayur dan protein hewani si ibu hanya ayam saja ya tadi. Saya izin jawab ya. Cara mengatasi ibu hamil yang tidak suka makan sayur dan hanya makan ayam saja. Di sini saya ada tips. Saya ada tips. Ibu yang pertama, saat ibu tidak mau makan, tetapi ibu harus berpikiran yang ibu makan itu bukan hanya untuk ibu, tetapi
Zat gizi yang masuk juga akan dibutuhkan untuk bayi yang ada di dalam perut. Jadi ibu harus memakan makanan yang beragam. Insya Allah jika sudah berpikiran seperti itu akan sedikit-sedikit memaksakan dan mencoba makan makanan dan olahan makanannya juga. Nah, ibu juga bisa mengolah dengan kreatif. Seperti contohnya, ibu suka makan nugget. Ibu bisa membuat nugget berbahan dari sayuran gitu. Itu Ibu. Baik, terima kasih Kak Abrar. Apakah Ibu Lili Baik. sudah paham? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo, saya izin bertanya. Baik, kepada Bu Leoni, silahkan. Perkenalkan, nama saya Leoni Sabrina. Saya izin bertanya, tips yang paling praktis dan mudah diingat dalam mencegah kick itu apa saja ya, Kak? Terima kasih. Ya, Kak Ferin, langsung saya jawab ya. Iya, boleh. Ya. Untuk tips yang pertama itu yang tadi dijelaskan di materi kan, Ibu harus menjaga pola hidup dan bersih, pola hidup yang sehat, karena ini tuh untuk kepentingan dan dengan janinnya, biar janinnya tetap sehat juga. Nah, ibu hamil juga harus menjaga pola tidur yang teratur. Nah, terus yang kedua juga ibu nggak boleh stres. Jadi di sini harus ada dukungan dari keluarga dan orang-orang sekitar ibu agar ibu terus merasa aura positif di dekatnya. Jadi butuh peran juga dari orang sekeliling. Jadi jangan membuat ibu hamil stres agar tidak membahayakan janinnya. Kira-kira gitu, Ibu. Terima kasih kepada Kak Novia. Apakah Ibu Leoni sudah paham atas jawabannya? Ya, sudah paham. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, untuk sesi tanya-jawab kami cukupkan. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Kak Novia dan Kak Abrar yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada para ibu-ibu, kakak-kakak, dan bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti penyuluhan ini. Semoga bermanfaat dan mengalir selalu berkah ilmunya kepada kita semua ya. Amin, Allahumma amin. Berikut ini ada link post-test yang bisa diisi oleh ibu-ibu sekalian. Silakan diisi dulu ya ibu-ibu dan bapak-bapak dan kakak-kakak. Ya ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Yuk ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Ya ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum penutupan, kita ada sesi foto bersama dulu ya, kepada para panitia dan juga
peserta yang hadir bisa untuk on cam. Baik, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir dari awal hingga akhir acara ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Verna Putri, mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.